Oke teman-teman, kita dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai mengemas pesan untuk produk serta mengorganisasikan pesan untuk rapat dan meeting. Kelompok ini beranggotakan Apriani Pratiwi, Destiana Rahma, Nurfajli Septa Ardika, serta Tegar Abdillah Mana. Latar belakang mengapa video ini dibuat adalah dalam bisnis, komunikasi amatlah penting. Karena manajer menghubungi bawahan, klien mereka, pemerintah, atau perusahaan layanan pajak. Komunikasi harus dipelajari dengan seksama, baik bagi yang mengirimkan pesan maupun yang menerima pesan. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Pesan yang tidak diorganisasikan dengan baik akan bermasalah dalam isi, pengelompokan, pengurutan butir-butir dari pesan tersebut. Pesan yang tidak diorganisasikan dengan baik akan sulit untuk dipahami dan dapat berakibat adanya rasa frustasi pada penerima pesan. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hal-hal yang akan dibahas dalam video ini adalah yang pertama, mengetahui seberapa penting perencanaan tujuan dan apa saja dalam pola komunikasi. Yang kedua, mengetahui cara menganalisis audiens. Yang ketiga, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang keempat adalah perencanaan ide pokok dan apa saja saluran serta media komunikasi dalam bisnis. Dan selanjutnya yaitu hubungan komunikasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Sedangkan definisi komunikasi organisasi menurut beberapa ahli adalah komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas menurut Everett M. Rogers. Yang kedua yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah sarana di mana manajemen mengordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang, menurut Robert Bonington. Yang terakhir yaitu komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi menurut Wirianto tahun 2005. Peranan manajerial menurut Minberg yaitu yang pertama interpersonal, ada tokoh, pemimpin, dan penghubung. Yang selanjutnya ada informasional, pemantau, penyebar luas informasi, penyambung lidah atau juru bicara. Yang terakhir decisional, ada wira swastawan, pencari solusi, pengalokasian sumber daya, dan penegosiator. Selanjutnya kegiatan pertukaran informasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi memungkinkan anggota organisasi bertukar informasi dengan menggunakan suatu bahasa atau simbol yang biasa digunakan. Secara umum, komunikasi mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, yaitu komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dengan organisasi lainnya. Pada umumnya, organisasi sangat bergantung pada komunikasi untuk mencapai tujuannya. Kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi, yang pertama yaitu menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan tujuan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, memproduksi produk, dan berinteraksi dengan peraturan yang ada. Pola komunikasi.
Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal atau formal communication channel dan saluran komunikasi non formal atau informal komunikasi channel. Saluran komunikasi formal itu ada beberapa, ada komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, dan yang terakhir keterbatasan komunikasi formal. Yang kedua yaitu saluran komunikasi non formal. Komunikasi informal cenderung fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat istirahat kerja. Cara mengelola komunikasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin. Yang kedua adalah bagaimana menangani krisis komunikasi. Yang pertama yaitu penanganan pesan-pesan rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya volume pesan tertulis lebih banyak dibanding organisasi kecil. Tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan benefit dan meminimumkan biaya dari kegiatan komunikasi. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab, dan melatih petugas. Yang kedua yaitu penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan kritis, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Selanjutnya, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika ada yang salah, segera mohon maaf. Dan yang terakhir yaitu tunjukkan keseriusan perusahaan, bukan saja dalam penyataan, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Selanjutnya, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, ada beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu membaca, mendengarkan, membuat percakapannya menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan presentasi, dan menulis surat memo dan laporan. Penentuan tujuan. Pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan citra pada perusahaan. Mengapa tujuan harus jelas dan tujuan yang jelas, maka akan membantu pengambilan beberapa keputusan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan untuk meneruskan pesan, yang kedua keputusan untuk menanggapi audiens, yang ketiga keputusan untuk memutuskan isi, dan yang terakhir keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Tujuan komunikasi bisnis, ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis, yaitu yang pertama memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua yaitu membujuk atau persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan ketiga ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Cara menguji tujuan. Ada 4 pertanyaan dalam menguji tujuan yang telah ditentukan, yaitu apakah tujuan tersebut realistis, apakah waktunya tepat, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat, dan apakah tujuannya dapat diterima oleh perusahaan. Dalam analisis audiens, jika maksud dan tujuan sudah jelas, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Di sini ada beberapa langkah untuk memahami audiens, yaitu dengan cara mengembangkan profil audiens, cara memuaskan audiens akan kebutuhan sebuah informasi, dan cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens.
Baik, selanjutnya apa sih merencanakan ide pokok? Lalu apa saja saluran dan media komunikasi itu? Yang pertama yaitu penentuan ide pokok. Panjaitan dan Wirjawan menyatakan setiap pesan akan berujung pada suatu tema atau ide pokok. Selebihnya selain dari ide pokok merupakan ide-ide pendukung. Ada 3 teknik yang dapat diperlukan untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, teknik curah pendapat. Yang kedua, pembatasan cakupan. Kemudian seleksi saluran dan media. Saluran pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide dapat disalurkan secara lisan dan tulisan. Berikut karakteristik dari 2 saluran komunikasi tersebut. Yang pertama, komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang paling sering digunakan dalam bisnis. Bentuknya antara lain percakapan 2 orang, kemudian melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, serta dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi tertulis, yaitu pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk tertulis berbentuk surat, memo, proposal, dan laporan. Menurut Mary Ellen Gavay dalam Panjaitan dan Wirjawan, memilih saluran terbaik guna mengirim pesan tergantung pada yang pertama, seberapa penting pesan tersebut, yang kedua, umpan balik yang diharapkan, yang ketiga, kebutuhan akan pencatatan, yang keempat, biaya saluran, dan yang terakhir, derajat formalitas yang diharapkan. Kemudian pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Hal-hal apa aja sih yang membuat pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik? Menurut Panjaitan dan Wirjawan, berikut hal-hal yang menyebabkan tidak baiknya pesan bisnis. Yang pertama, bertele-tele. Bagian pembuka yang terlalu panjang sehingga menyulitkan penerima pesan dalam memahami ide pokok dari pesan. Yang kedua, memasukkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak logis. Yang ketiga, informasi penting terlupakan sebab perhatian terlalu terpusat pada penyajian atau ide pendukung dan pelengkap. Yang keempat, isi dari pesan bisnis tidak dikelompokkan dengan baik dan tidak disajikan secara kronologi. Itu yang bisa membingungkan penerima pesan. Menurut Panjaitan dan Wirjawan, pesan yang disusun dengan baik dapat membantu penerima pesan dalam hal berikut ini. Yang pertama, memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, membantu menerima isi pesan. Yang ketiga, menghemat waktu dan penerima pesan. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kemudian, pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Menurut Asri, berikut proses serta tahapan pengorganisasian pesan melalui outline. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Susunannya digolongkan menjadi 3, yaitu mulailah dengan ide, yang kedua nyatakan dengan poin-poin, yang ketiga ilustrasikan dengan bukti-bukti. Kemudian cara memutuskan urutan dengan cara organisasional. Yang pertama pendekatan secara langsung, disebut juga pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal, dilanjutkan dengan bukti-bukti penyokong. Kemudian pendekatan secara tidak langsung, disebut juga pendekatan induktif. Penyampaiannya dicirikan dengan munculnya bukti-bukti penyokong terlebih dahulu dengan diikuti ide pokok selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada studi kasus. Nah, dari studi kasus ini, kami mengambil dari sumber dari jurnal unesa.ac.id atau Jurnal Ilmu Komunikasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengemasan pesan e-marketing pada food vlogger melalui media sosial. Sementara itu, terdapat seorang konten kreator yang berhasil populer dan disukai oleh beberapa audiens melalui konten ulasan kuliner yang disajikannya, yaitu yang bernama Muhammad Almaskolbi atau akun TikTok dengan username @almaskol. Almas adalah seorang pelopor food vlogger yang menggunakan TikTok sebagai platform. Hal yang menjadi pembeda Almas jika dibandingkan dengan food vlogger lainnya adalah bagaimana seorang Almas ini menggunakan kedekatannya dengan budaya atau cultural proximity dalam strategi pengemasan pesan e-marketing yang ada pada media sosialnya. Nah, penyampaian gaya komunikasi dengan memaksimalkan penggunaan bahasa Jawa Timur digunakan sebagai salah satu identitas yang dibentuk pada media sosial.
Nah, jadi pada penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam bersama beberapa narasumber yang terkait dengan informasi yang diperlukan peneliti. Nah, hasilnya umpatan bahasa Jawa Timur yang ternyata banyak disukai oleh audiens ini mendorong Almas dalam menyuarakan slogan-slogan dalam setiap videonya. Berbagai macam konten yang diunggahnya dengan mengutamakan aspek pengemasan pesan yang unik, yaitu dengan menggunakan bahasa Jawa Timur dengan logat yang medok, yang khas. Pengemasan pesan ini tetap mengutamakan tentang bagaimana isi pesan itu disampaikan dengan menggabungkan antara beberapa aspek seperti rasionalitas, kebebasan, dan dalam berekspresi, humor, hiburan, interaksi, tren, word of mouth, dan juga Almas ini menggunakan kedekatan budaya dalam daerah asal dan juga bahasa ala Jawa Timuran sebagai ciri khas yang identik dengannya. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan studi kasus. Yang pertama itu dalam mengembangkan komunikasi promosi, langkah awal Almas ini sebagai komunikator pesan pemasaran adalah merancang pesan dengan mengoptimalkan aspek kreatif dalam message production. Elemen kreatif dari proyek ini tuh terdiri dari penggunaan slogan, tampilan audiovisual, dan voice over yang disajikan semenarik mungkin, menggunakan aspek cultural proximity dalam bahasa yang menjadi ciri khas dan karakteristik yang dimiliki oleh Almas. Dan yang kedua itu adalah struktur pesan ini dirancang untuk menentukan bagaimana pesan promosi disampaikan kepada khalayak media sosial, pendapat terkuat itu disajikan pada 5 detik awal video, lalu kesimpulan diberikan sepanjang video melalui monolog yang disampaikan, dan mengutarakan argumentasi satu sisi dalam penyampaian pesan e-marketingnya. Dan yang ketiga itu ada format pesan. Jadi, Almas Call ini adalah bentuk audiovisual berupa video, dan juga seorang Almas ini menggunakan istilah yang singkat, padat, dan jelas untuk menentukan judul pada bagian format sehingga penonton dapat dengan cepat memahami isi berdasarkan judul tersebut. Dan format pesan video di TikTok pada Almas Call ini dibuat dengan menentukan narasi yang harus disertakan dalam video, tampilan visual pada feed TikTok, dan format caption yang mencantumkan hashtag Wenakci sebagai format pesan atau narasi di setiap unggah di akun TikTok-nya. Lalu yang terakhir adalah sumber utama pesan pada akun TikTok @almascall itu berasal dari pihak internal sendiri, yaitu seorang Muhammad Almas Kolbi, dan semua informasi yang diunggah di akun TikTok tersebut dibuat dengan tujuan tertentu, terutama untuk mempromosikan kuliner yang ada di berbagai kota pada Jawa Timur, dan platform media sosial TikTok dan Instagram digunakan di area saluran pesan. Dan di sisi lain, Almas juga memilih TikTok sebagai saluran komunikasi utama karena tingkat engagement-nya yang tinggi di platform media sosial TikTok. Kesimpulan dari video ini adalah komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Jika tidak adanya komunikasi dalam bisnis, maka bisnis tersebut akan hancur karena terjadi miskomunikasi, baik antara pegawai dengan atasan atau bahkan dengan investor. Komunikasi bisnis memiliki 3 media penyampaian. Di antaranya ialah media melalui saluran verbal dan non-verbal, media elektronik, dan media internet atau media sosial. Agar komunikasi bisnis yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif, membuat perencanaan komunikasi bisnis memiliki peran yang amat penting. Dalam komunikasi bisnis juga dibutuhkan adanya prinsip. Terdapat 7 prinsip yang harus dilakukan dalam komunikasi bisnis, yaitu lengkap, ringkas padat, dan jelas, fakta, memiliki pertimbangan, memiliki kejelasan, teliti, dan sopan. Demikianlah video dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.